Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Robotika akan mempresentasikan tentang kondisi perekonomian pada masa kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Nazril Ilham. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Aska Mubarak. Perkenalkan, nama saya Ilham Yakin. Bagaimana kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan? A. Bangkit setelah dijajah. Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi pemerintah mulai melakukan penataan perekonomian. Permasalahan perekonomian pada masa awal kemerdekaan terjadi karena inflasi yang terlalu tinggi, hiperinflasi, dan blokade laut yang dilakukan pemerintahan Belanda. Kondisi politik awal kemerdekaan menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perekonomian negara. Kondisi Indonesia pasca proklamasi masih belum stabil. Hal tersebut dikarenakan Jepang masih mempertahankan status quo setelahnya menyerah dari sekutu. Selain menghadapi sisa kekuatan Jepang, bangsa Indonesia juga menghadapi negara sekutu dan bisa usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi. Kondisi tersebut tentu menyulitkan bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian nasional. Selain membangun perekonomian nasional, lain ancaman yang berasal dari luar. Bangsa Indonesia menghadapi gangguan keamanan yang berasal dari dalam. Salah satunya yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kondisi politik dan keamanan yang belum stabil. Setelah mengerjakan aktivitas di atas, kalian dapat mengetahui permasalahan pada awal kemerdekaan serta cara mengatasinya. Kalian perlu mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dengan membaca uraian di bawah ini. Ketidakstabilan kondisi politik menyebabkan Indonesia mengalami hiperinflasi. Hiperinflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar sangat banyak, sedangkan Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sebagai pengganti selain inflasi. Kas negara pun kosong, pajak dan biaya masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang devaluasi bank mata uang pemerintah India, Belanda, dan mata uang kedudukan Jepang. Belanda melakukan blokade ekonomi yang menutup akses ekspor impor Indonesia pada tahun 1945. Produk buatan Indonesia tidak dapat dikirim keluar negeri dan barang-barang kebutuhan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri tidak dapat terpenuhi. Belanda melakukan blokade ekonomi dengan tujuan meruntuhkan perekonomian Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan untuk memperbaiki perekonomian diantaranya adalah melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat UNIB. Pinjaman yang diperjalankan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas 2 tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selama dibutuhkan dalam tempo 40 tahun. Kesuksesan program pinjaman nasional tahap pertama dikarenakan dukungan penuh dari rakyat. Melakukan diplomasi ke India pada tahun 1948
Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500 ton. Bantuan beras Indonesia membuat kedudukan diplomasi Indonesia kian kuat. Timbanya India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang dibutuhkan rakyat Indonesia untuk sebuah negara yang baru berusia setahun. Bahan pakaian itu bukan sekedar pertukaran barang di antara dua pihak yang membutuhkan, itu adalah suatu pengakuan pada eksistensi Indonesia di mata dunia. Hubungan dagang pada langsung ke luar negeri. Hubungan dagang luar negeri dirintis oleh Banking and Trading Corporation atau disingkat dengan BDC, Badan Perdagangan Semi Pemerintah. Hubungan dengan tersebut berhasil membuat Amerika Serikat bersedia membeli hasil ekspor Indonesia berupa gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatera dengan tujuan Singapura, dan juga dilakukan melalui Sumatera dan dengan tujuan Singapura dan Malaya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah berhasil memenuhi kebutuhan barang impor. Setelah proklamasi kemerdekaan, kondisi bangsa Indonesia belum sepenuhnya bebas. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan instabilitas dalam berbagai bidang di Indonesia. Salah satu bentuk instabilitas tersebut yaitu bidang ekonomi. Perekonomian merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Republik Indonesia terbentuk, kondisi perekonomian Indonesia masih kacau. Berbagai permasalahan seperti hiperinflasi, blokade ekonomi, dan kekosongan kas negara. bagaimana perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer pada 2 November 1949 tercapailah persetujuan konvensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda. Beberapa kesempatan penting yang dicapai diantaranya adalah: pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia sekitar pada akhir Desember 1949. Kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda, dan ke dalam uni itu Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat, dan Indonesia akan mengambilkan semua milik Belanda dan membayar utang di India Belanda sebelum tahun 1949. Mulai tahun 1959 bangsa Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer. Pemerintah melakukan berbagai upaya, antara adalah sebagai berikut. Gunting Saifuddin dan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dalam mengatasi defisit anggaran pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Saifuddin Prawira Negara mengambil tindakan berupa pemotongan nilai uang senilai 2,50 ribu rupiah ke atas menjadi setengah dari nilai uang tersebut. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Gambar 4,5 iklan kebijakan Gunting Saifuddin di Mingguan Sedar edisi 10 November 1950. Sumber Sedar 1950. Sistem ekonomi gerakan Benteng. Sistem ekonomi gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi gerakan Benteng. Merundingkan masalah finansial ekonomi, perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan 234 Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP kelas
8. Persetujuan klinik yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. A. Pembatalan persetujuan klinik konvensi menjadi tunda. B. Hubungan klinik Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. C. Hubungan klinik didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain, namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan ancaman ini dengan mengibarkan Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dampak dari pelaksanaan ini banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Nasionalisme perusahaan asing. Nasionalisme perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan Kehidupan ekonomi masa Orde Baru setelah Indonesia mengalami inflasi sebelum Orde Baru. Maka pada masa ini fokus program ekonomi pemerintah lebih banyak pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama inflasi, keuangan negara, dan kebutuhan pokok rakyat. Program pemerintah masa Orde Baru yaitu kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Salah. Sekian dari kelompok kami. Wassalam.